Halo masyarakat Randu Acir. Kali ini kita akan membahas tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat dalam tatanan rumah tangga. Apa itu PHBS? PHBS merupakan semua perilaku kesehatan yang dilakukan secara sadar sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan, serta berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Tujuan PHBS di rumah tangga. Tujuan PHBS di rumah tangga adalah guna memperdayakan anggota suatu rumah tangga untuk tahu, mau, dan mampu menjalankan perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat untuk mencapai rumah tangga yang sehat. Manfaat PHBS di rumah tangga. Yang pertama, setiap anggota keluarga mampu meningkatkan kesejahteraan dan tidak mudah terkena penyakit. Yang kedua, rumah tangga sehat sehingga mampu meningkatkan produktivitas anggota rumah tangga. Yang ketiga, anggota keluarga terbiasa untuk menerapkan pola hidup sehat dan anak dapat tumbuh sehat serta gizi tercukupi. PHBS dalam rumah tangga memiliki 10 indikator. Indikator pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah orang yang sudah ahli dalam membantu persalinan, sehingga persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan memiliki standar dengan penggunaan peralatan yang bersih, steril, dan aman, sehingga dapat mencegah infeksi dan bahaya lain yang beresiko bagi keselamatan ibu dan bayi. Indikator kedua, pemberian ASI eksklusif. Pentingnya pemberian ASI saja selama anak usia 0-6 bulan dan tidak diberi tambahan makanan atau minuman apapun. Manfaatnya adalah agar bayi dapat tumbuh sehat dan tidak sering sakit. Lalu, bagaimana pemberian ASI eksklusif jika ibu harus bekerja? Yang pertama, berikan ASI sebelum berangkat kerja. Yang kedua, memerah ASI sebelum berangkat kerja dan ditampung di bag atau gelas yang bersih dan tertutup, lalu disimpan untuk diberikan kepada bayi di rumah. Yang ketiga, setelah pulang kerja, bayi disusui oleh ibu secara langsung. Bagaimana cara menyimpan ASI di rumah? Yang pertama, ASI yang disimpan di rumah di tempat yang sejuk akan tahan 6-8 jam. Yang kedua, ASI yang disimpan di dalam termos berisi es batu akan tahan 24 jam. Yang ketiga, ASI yang disimpan di lemari es akan tahan 3 kali 24 jam. Yang keempat, ASI yang disimpan di freezer akan tahan selama 2 minggu. Indikator ketiga, menimbang bayi dan balita secara berkala. Timbangan secara berkala yaitu setiap 1 bulan sekali akan memudahkan pemantauan pertumbuhan anak dan beresikonya kasus gizi buruk. Penimbangan dapat dilakukan di posyandu sejak bayi usia 1 bulan hingga 5 tahun. Posyandu juga menyediakan kelengkapan imunisasi yang dibutuhkan oleh anak. Indikator keempat, cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Cuci tangan dapat menjaga kebersihan tangan dari adanya kuman-kuman, sehingga dapat mencegah penularan berbagai jenis penyakit, salah satunya adalah COVID-19. Berikut cuci tangan 6 langkah dengan benar. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Yang keempat, jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari dengan gerakan memutar. Dan yang keenam, gosokkan ujung-ujung jari dengan cara memutar. Indikator kelima, menggunakan air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia untuk menjalani hidup yang sehat. Manfaat air bersih adalah bahwa setiap anggota keluarga terjaga kebersihan dirinya dan terhindar dari berbagai penyakit seperti diare, kolera, disentri, dan lain-lain. Syarat air bersih. Yang pertama, air tidak berwarna. Yang kedua, air tidak keruh. Yang ketiga, air tidak berasa dan harus bebas dari bahan kimia beracun. Yang keempat, air tidak berbau. Selanjutnya, di mana dapat memperoleh sumber air bersih? Yang pertama, mata air. Yang kedua, air sumur kali atau sumur pompa. Kemudian air ladang atau perusahaan air minum. Penampungan air hujan.
hujan dan juga air dalam kemasan. Indikator ke-6, menggunakan jamban sehat. Setiap rumah tangga harus menggunakan jamban untuk BAB dan BAK. Mengapa harus menggunakan jamban? Yang pertama, karena menjaga lingkungan bersih dan sehat dan tidak berbau. Yang kedua, tidak mencemari sumber air di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, tidak mengundang datangnya lalat atau serangga lain yang bisa menjadi penular penyakit. Syarat jamban sehat. Yang pertama, tidak mencemari tanah di sekitarnya, mudah dibersihkan dan aman digunakan, dilengkapi dinding dan atap pelindung, penerangan dan ventilasi yang cukup, lantai kedap air dan luas ruangan memadai, tersedia air, sabun, dan alat pembersih. Indikator ke-7, memberantas jentik nyamuk. Nyamuk merupakan vektor dari berbagai jenis penyakit, sehingga sangat penting untuk memberantasnya dengan cara memutus siklus hidup nyamuk. Melakukan pemberantasan jentik nyamuk di rumah bisa dilakukan selama seminggu sekali dengan cara 3M+. Yang pertama, menguras tempat-tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas yang dapat menampung air, dan menghindari gigitan nyamuk. Indikator 8. Makan buah dan sayur setiap hari. Setiap anggota rumah tangga mengkonsumsi minimal 3 porsi buah dan 2 porsi sayur atau sebaliknya setiap hari. Mengapa harus makan sayur dan buah setiap hari? Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serta serat yang tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan tubuh agar tubuh tetap sehat dan optimal. Indikator ke-9, melakukan aktivitas fisik. Setiap anggota keluarga melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari yang dilakukan selama 5 kali dalam seminggu. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan yang pertama ada kegiatan sehari-hari seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan lain-lain. Yang kedua ada olahraga seperti push up, lari ringan, berenang, senam, yoga, dan lain-lain. Manfaat aktivitas fisik. Yang pertama, terhindar dari berbagai penyakit seperti jantung, stroke, dan lain-lain. Berat badan terkendali, otot lebih lentur dan tulang lebih kuat, lebih percaya diri, lebih bugar, dan sebagainya. Indikator ke-10, tidak merokok di dalam rumah. Perokok aktif dapat menjadi sumber berbagai penyakit dan masalah kesehatan bagi perokok pasif. Rokok mengandung bahan kimia berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang bisa menyebabkan kanker, kerusakan jantung, dan kerusakan sel-sel tubuh. Berhenti merokok atau setidaknya tidak merokok di dalam rumah dapat menghindarkan keluarga dari berbagai masalah kesehatan.